Teman-teman yang baik, bertemu dengan saya Dr. Rudolfo. Dalam rangkaian video ini, kita akan membahas alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kursus melukis daring 004. Ikuti videonya bersama saya. Drying oils. Minyak itu jenisnya macam-macam ya. Ini adalah drying oil. Jadi artinya minyak yang pada suatu saat itu nanti dia akan mengering. Yang disebut mengering di sini sebetulnya adalah mengeras, yaitu adalah dua proses yang berbeda. Pengeringan dengan pengerasan itu sebetulnya prosesnya beda ya. Kalau pengeringan itu terjadi karena molekul air menguap ke udara. Jadi artinya prosesnya terjadi karena evaporasi, penguapan. Sementara pengerasan dalam drying oil itu terjadi karena oksidasi. Jadi minyak ini bila disentuh oleh oksigen dia akan mengalami polimerisasi sehingga dia mengental, lama-lama mengental, akhirnya mengeras menjadi sebuah lapisan film yang transparan dan elastis. Itu pengerasan. Nah, jadi sebetulnya cat itu sebetulnya bukan mengering ya. Sebetulnya dia mengeras, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita sudah terlanjur terbiasa mengatakan cat sudah kering, bukan cat sudah keras gitu. Jadi ini untuk diketahui aja prosesnya. Walaupun kita sebut cat itu sudah kering, sebetulnya proses yang terjadi adalah pengerasan melalui oksidasi, bukannya pengeringan melalui evaporasi. Itu prinsip yang pertama ya. Nah, drying oils adalah minyak yang ketika disentuh oleh oksigen dia akan mengeras. Soalnya apa? Kalau minyak goreng, olive oil itu mau sampai akhir zaman juga nggak akan kering-kering. Itu bukan drying oil. Nah, tapi ini drying oil. Jadi dia dipakai untuk mengikat pigmen serbuk di dalam tube seperti ini. Itu biasanya ada linseed oil, tapi ada juga yang pakai safflower oil, ada yang pakai walnut oil, macam-macam ya. Tapi prinsipnya dia diikat oleh drying oil seperti ini. Nah, ini adalah refined linseed oil. Linseed oil dihasilkan dari perasan biji pohon flax. Jadi tadi pohon flax itu kalau batangnya ditumbuk nanti dia bisa jadi serat linen, tapi dia juga punya biji. Nah, biji itu nanti bisa diperas. Itu nanti akan menghasilkan raw linseed oil. Nah, lewat beberapa jenis proses, linseed oil itu pada akhirnya bisa jadi sebuah drying oil yang dipakai untuk melukis, tapi juga dipakai dalam aplikasi pengolahan kayu untuk furnitur misalnya. Kalau mau finishingnya agak glossy gitu, nanti itu pakai linseed oil. Jadi ini adalah sebuah drying oil yang udah dipakai sejak zaman dulu banget. Jadi sejak abad ke-14 ini udah mulai dipakai gitu ya. Nah, ini adalah sebuah minyak yang kalau kita pakai untuk mencampur cat pada saat kita melukis, keringnya itu jadi lama. Kering lama itu adalah karakteristik cat minyak. Kalau melukis, apalagi dalam disiplin realisme yang banyak butuh blending, enaknya keringnya lama. Kalau keburu kering nanti blendingnya jadi susah. Jadi ini adalah minyak yang kalau misalnya Anda pakai di musim panas seperti ini ya, ini sekarang bulan Agustus, lagi panas dan kelembaban juga rendah ya, jadi cukup kering udara, itu tuh cat itu sebetulnya relatif lebih cepat ya keringnya gitu. Nah, kalau misalnya Anda nggak mau cepet-cepet, pakainya yang keringnya lambat itu pakai refined linseed oil. Tapi linseed oil itu sebetulnya punya karakteristik yellowing, jadi dia itu akan mengalami penguningan sesudah beberapa puluh tahun. Itu nanti dia akan mulai pelan-pelan menguning. Itu memang karakteristiknya seperti itu. Nah, untuk itu diciptakanlah sebuah drying oil, yaitu ini nih, Artist Painting Medium, dia non-yellowing. Nah, jadi kalau kita bicara tentang drying oil dan medium untuk mencampur cat minyak, itu kita bagi menjadi quick drying atau slow drying, dan yellowing dan non-yellowing, itu dia. Nah, jadi ini adalah dua-duanya sama-sama slow drying. Kalau Anda kerja dari pagi sampai sore, itu 6 jam itu dia pasti masih lengket. Nanti udah mulai 6 jam dia mulai kalau Anda kerja dari pagi sampai sore, 6 jam itu dia akan masih basah. Jadi blending itu enak.
Nanti kalau udah lebih dari 6 jam, pelan-pelan dia mulai lengket, dan akhirnya nanti kering gitu ya. Nah, ini adalah yang mengalami penguningan, ini yang tidak mengalami penguningan. Siapa yang pengen penguningan? Siapa yang nggak pengen penguningan? Itu pertanyaannya seperti itu ya. Bisa aja misalnya gini, kalau misalnya saya mau bikin background langit warna biru, jadi ada bidang besar warnanya biru. Saya sih lebih suka mungkin pakai yang linseed oil, karena dia akan nanti lama-lama ketika udah makin mature gitu ya lukisannya, nanti akan ada kehangatan gitu muncul dari situ. Biru itu warna dingin ya, jadi ketika dia mulai menguning, linseed oilnya nanti warnanya jadi tambah matang sedikit. Nah, itu mungkin seperti itu. Sementara kalau untuk warna-warna tertentu yang saya pengen dia jangan mengalami penguningan, pakainya yang artist painting medium seperti ini. Nah, ini adalah dua komponen yang penting dalam melukis cat minyak, terutama karena kita akan berhadapan dengan hukum fat over lean. Nah, jadi sekarang kalau kita udah ngomong tentang fat over lean, itu kita akan ketemu dengan ini. Yang berperan ya. Ada pelarut untuk melukis dan ada drying oil. Jadi gini, prinsip fat over lean itu seperti ini. Makin ke atas lapisan cat minyak itu harus semakin berminyak. Artinya kandungan ini nih harus tambah banyak makin ke atas. Makin di bawah kandungan ini yang harus lebih banyak. Nah, jadi kalau dalam teknik seni lukis klasik kita mengenal setidaknya ada 4 layer. Jadi ini kita bicara soal layering ya sekarang ya. Ketika kanvas baru mau mulai kita pakai, sebelum kita ngelukis ngapa-ngapain, mungkin sesudah ngejiplak ya. Sesudah ngejiplak, habis itu terus jiplakannya itu ditebalkan garisnya dan itu udah kering, kita akan membuat sebuah lapisan yang disebut imprimatura, yaitu lapisan cat dasar. Itu dari bahasa Italia ya. Cat dasar itu harus lean, artinya dia tidak berminyak. Jadi yang kita pakai adalah cat burnt umber misalnya, yang diencerkan dengan terpentin. Atau kalau Anda nggak kuat bau terpentin, pakai sansodor. Nah, jadi imprimatura itu pakai ini atau ini gitu ya. Nah, sesudah itu kita akan membuat sebuah lapisan yang disebut umber layer. Jadi pada saat ini prinsip seni lukis klasik ya, umber layer. Jadi sesudah nanti sketsa jadi terus dikasih imprimatura, kita akan mendefinisi gelap terang hanya dengan menggunakan warna burnt umber seperti ini. Nah, itu kan berarti dia udah lapis kedua ya, layer kedua. Nah, layer kedua harus sudah mulai ada minyaknya. Nah, jadi Anda bisa gunakan botol kecil seperti ini dan Anda harus ngoplos ya. Karena itu saya juga tulis di daftar alat dan bahan untuk KMD ada pipet. Pipet ini nanti fungsinya untuk ngoplos. Jadi Anda bisa kasih tanda nih di sini. Misalnya segini nih. Oke. Satu bagian dari minyak kita masukkan ke sini. Habis itu 2 bagian dari pelarut kita masukkan ke sini. Jadi lebih banyak pelarutnya daripada minyaknya. Itu untuk umber layer. Jadi lapisan kedua sesudah imprimatura. Nanti sesudah umber layer beres, Anda akan membuat dead layer. Dead layer adalah lapisan yang ketiga. Nah, kita pakai lagi nih botol yang berbeda. Kita kasih tandanya sama. Kita ambil satu bagian pelarut dan 2 bagian drying oil. Jadi lebih berminyak ya makin ke atas. Itu untuk dead layer. Dan akhirnya ketika nanti Anda sudah mengerjakan color layer, Anda gunakan drying oilnya murni. Nggak dikasih solvent lagi. Bisa pakai linseed oil kalau Anda mau ada efek penguningan atau artist painting medium. Nah, jadi dengan begitu kita menerapkan prinsip fat over lean. Jadi artinya yang berminyak itu harus ada di atas, yang tidak berminyak ada di bagian bawah. Nah, jadi ini nanti pada saat KMD Anda akan ngoplos ya. Jadi Anda perlu pipet. Kalau enggak nanti soalnya susah ngukurnya. Gitu. Dan pada saat melukis, si drying oil ini kan banyak ya. Itu sebaiknya ditaruh di tempat seperti ini, itu bisa. Jadi nanti ditutup supaya tidak terjadi oksidasi sehingga dia tidak mengental gitu. Ada sih oksidasi dikit banget, tapi oksigen ada di sini kan sedikit banget. Jadi kita tutup supaya dia tidak mengental. Nah, itu dia
pelarut, drying oil, dan penerapan prinsip fat over lean pada saat kita melukis dengan teknik lukis klasik Eropa.